Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat, sehingga kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Tidak ada. Alhamdulillah semuanya berangkat ya anak-anak. Baik, sebelum memulai pembelajaran, siapa yang ingat minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Minggu kemarin kita sudah belajar tentang perubahan cuaca dan keberagaman suku yang ada di bangsa Indonesia ini. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Kita akan belajar tentang perubahan cuaca, keberagaman budaya yang ada di Indonesia, dan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini yaitu setelah menulis dan melengkapi percakapan, kalian mampu menyusun informasi tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Setelah membaca, kalian mampu menyimulasikan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Serta setelah menyelesaikan soal, kalian mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Nah, itu tadi merupakan tujuan pembelajaran untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, silakan sekarang kalian buka buku siswa halaman 155. Sudah dibuka bukunya? Nah, Ibu akan bertanya, siapa yang pernah menonton berita di televisi mengenai berita perakiraan cuaca? Nah, isi dari berita perakiraan cuaca itu apa? Nah, betul. Seperti misalnya, besok Yogyakarta akan turun hujan, Jawa Tengah akan berawan, Jawa Timur akan turun hujan, seperti itu. Nah, Ibu bertanya lagi, pernahkah kalian membuat rencana akan pergi, tetapi tidak jadi terlaksana karena perubahan cuaca atau yang awalnya berawan, kemudian sore hari turun hujan? Pernah? Mau pergi kemana? Mau bersepeda. Kenapa tidak jadi pergi? Karena turun hujan. Ya, baik. Ibu akan menjelaskan yang ada di halaman 155 terlebih dahulu ya. Sudah dibuka halaman 155. Baik, silahkan disimak. Ibu akan membacakannya terlebih dahulu ya. Sepulang sekolah, Siti menonton berita di televisi. Pembawa acara menyampaikan perakiraan cuaca hari ini. Cuaca di daerah Siti diperkirakan turun hujan. Awalnya Siti berencana bermain sepeda bersama Lani. Setelah mendengar perakiraan cuaca di televisi, Siti mengurungkan niatnya. Ia akan menelepon Lani untuk membatalkan rencana mereka. Ya, jadi di bawahnya itu ada percakapan antara Siti dan Lani. Siapa yang mengerti apa pengertian dari teks percakapan? Tidak ada. Baik, akan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Teks percakapan adalah teks yang berisi percakapan antara dua orang atau lebih dengan membahas pokok pembicaraan tertentu. Contoh dari teks percakapan itu seperti antara Siti dan Lani yang melakukan percakapan di telepon. Mereka membahas
akan berencana bermain sepeda di sore hari. Nah, percakapan antara Siti dan Lani di halaman 155 sampai 156 itu kan terdapat kalimat yang rumpang atau kalimat yang belum ada isinya. Nah, silahkan sekarang kalian kerjakan teks percakapan antara Siti dan Lani yang rumpang itu dengan mengisi kata-kata yang ada pada kotak. Nah, silahkan sekarang dikerjakan secara individu atau secara sendiri. Dikerjakan di buku tulis ya. Silahkan sekarang dikerjakan. Bagaimana mengerjakannya? Sudah selesai atau belum? Sudah selesai. Ada kesulitan atau tidak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kesulitan akan Ibu lanjutkan untuk materi selanjutnya ya. Hei, silahkan disimak. Nah, perubahan cuaca dapat terjadi setiap saat. Terkadang kita sudah merencanakan sesuatu, akan tetapi mungkin tidak dapat kita lakukan. Hal ini disebabkan cuaca yang tidak mendukung. Kita dapat merencanakan sesuatu, tetapi karena perubahan cuaca yang dapat terjadi setiap saat, sehingga kadang rencana kita dapat tidak terlaksana ataupun gagal. Nah, siapa yang pernah mengalami hal yang sama seperti Siti dan Lani? Jadi sebagian besar pernah mengalami hal yang sama seperti Siti dan Lani ya. Sudah merencanakan sesuatu tetapi gagal atau tidak terlaksana karena perubahan cuaca yang terjadi setiap saat. Nah, baik, selanjutnya akan ada tugas, yaitu tugasnya kelompok. Nanti kalian membuat percakapan bersama kelompok kalian dan setiap kelompok berjumlah 3 siswa. Ibu sudah membagi dalam kelompok masing-masing. Ibu akan membacakan terlebih dahulu ya. Baik, untuk kelompok 1 ada Bagas, Eva, Diana. Kelompok 2 Dino, Dava, Ayu. Kelompok 3 Dina, Sukma, dan Vino. Kelompok 4 Vina, Iqbal, dan Hafid. Nah, silahkan sekarang kalian bergabung dengan kelompok masing-masing ya. Bagaimana anak-anak? Sudah bergabung dengan kelompok masing-masing? Baik, sudah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tugasnya terlebih dahulu ya. Nah, silahkan nanti kalian membuat percakapan tentang rencana yang berubah dikarenakan perubahan cuaca. Contohnya seperti percakapan antara Siti dan Lani tadi. Tapi sebelum mulai percakapan, nanti kalian membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu ya. Nah, sekarang silahkan dibuka bukunya halaman 157. Nah, di halaman 157 ada daftar pertanyaan yang dapat kalian buat untuk membuat percakapan. Nah, yang pertama seperti apa yang akan kamu lakukan. Misalnya kalian akan berkegiatan apa, seperti misal akan bermain sepak bola nanti sore sehabis sekolah, atau bermain sepeda, atau yang lain. Yang kedua, bersama siapa saja rencana itu akan dilakukan. Kemudian kapan rencana tersebut dilakukan, misalnya besok sore atau nanti sore sepulang sekolah. Yang selanjutnya, di mana akan dilakukannya. Misal seperti bermain sepak bola akan dilaksanakan di tanah lapang. Kemudian, mengapa tidak jadi dilakukan? Misalnya, karena tiba-tiba turun hujan saat sore hari. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana solusinya? Misal, kalian tidak jadi pergi karena tiba-tiba turun hujan. Solusinya seperti kalian kan di rumah tidak jadi pergi ya. Kalian bisa membaca buku, mengerjakan tugas dari guru, mengerjakan PR,
atau melakukan hobi kalian, membantu orang tua, dan lain-lain. Silahkan sekarang kalian menuliskan daftar pertanyaan, kemudian setelah itu kalian menuliskan hasil percakapan. Nah, silahkan ditulis di buku tulis masing-masing ya. Semua anggota kelompok wajib menuliskannya di buku tulis. Sekarang silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Selamat mengerjakan. Bagaimana? Sudah selesai mengerjakannya? Ada kesulitan atau tidak? Tidak ada. Semuanya sudah selesai kelompok 1 sampai 4. Baik. Nah, besok pada hari Kamis kalian mempresentasikan hasil percakapan kalian dengan kelompok ya. Jadi besok hari Kamis maju di depan kelas. Nah, lebih baik kalian tidak menggunakan teks ya. Jadi maju di depan kelas, tidak usah menggunakan buku tulis. Jadi nanti di rumah kalian menghafalkan teksnya ya. Bagaimana? Bisa? Baik, nanti di rumah silahkan dihafalkan teks percakapannya ya. Besok hari Kamis maju urut dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Bagaimana? Sudah paham atau belum? Sudah paham. Baik. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada akan Ibu lanjutkan ke materi berikutnya ya. Nah, sekarang dibuka halaman 157. Sudah. Silahkan. Sekarang halaman 157 dan sampai 158 dibaca terlebih dahulu ya. Baca sendiri. Silahkan sekarang dibaca. Sudah selesai membacanya? Baik. Nah, di halaman 158 itu ada gambar apa ya? Ya, ada gambar tarian yang ada di Indonesia. Seperti ini contoh gambar tariannya. Di sini ada tari ratoe jaro, tari tortor, tari piring, tari serimpi, tari balen dadas, tari reok, tari lenso, tari pendek. Nah, tari-tari ini kira-kira dari mana ya? Siapa yang tahu? Nah, betul. Tari-tari ini atau tarian ini berasal dari provinsi yang ada di Indonesia. Seperti tari ratoe jaro itu berasal dari Aceh. Tari tortor berasal dari Sumatera Utara, tari piring berasal dari Sumatera Barat, dan tari serimpi berasal dari Yogyakarta, tari balen dadas berasal dari Kalimantan Tengah, tari reok berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, tari lenso berasal dari Sulawesi Utara, dan tari pendek berasal dari Bali. Nah, ini merupakan contoh dari tarian yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan contoh tarian yang ada di Indonesia dan merupakan salah satu keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, Ibu tanya, tari pendek berasal dari mana? Betul, dari Bali. Tari reok berasal dari mana? Dari Jawa Timur. Tari serimpi? Dari Yogyakarta. Betul. Sudah paham atau belum mengenai tarian yang ada di Indonesia? Sudah. Baik, akan Ibu lanjutkan ya. Tarian Nusantara sangat beragam. Kita boleh mempelajarinya. Tidak selalu harus sesuai dengan daerah asal kita. Boleh dari berbagai daerah. Nah, jadi kita boleh belajar budaya dari provinsi lain. Kita boleh belajar tarian dari provinsi lain. Misalnya, kita kan berasal dari provinsi Yogyakarta ya. Kita bisa belajar tari pendek yang berasal dari Bali. Itu boleh. Karena kita harus mencintai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu.
Sudah paham atau belum mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia ini? Sudah. Baik, akan Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya, kita akan melihat video salah satu tarian yang ada di Indonesia, yaitu tari serimpi yang berasal dari Yogyakarta. Nanti Ibu akan memutarkan video tari serimpi dari Yogyakarta. Nah, silahkan kalian nanti menyimak ya. Sudah siap? Baik, akan Ibu putarkan videonya ya. Silahkan menyaksikan. Adik-adik, tari serimpi adalah tari tradisional yang berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tari serimpi adalah suatu jenis tari klasik dari daerah Yogyakarta yang selalu dibawakan oleh 4 penari. Karena kata serimpi adalah sinonim bilangan 4, hanya ada serimpi Ronggolati yang penarinya berjumlah 5 orang. Menurut Dr. Priyono, nama serimpi dikaitkan ke akar kata impi atau mimpi. Menyaksikan tarian lemah gemulai sepanjang 3/4 jam hingga 1 jam itu sepertinya orang dibawa ke alam lain atau alam mimpi. Menurut Kanjeng Bronto Diningrat, komposisi penari serimpi melambangkan 4 mata angin atau 4 unsur dari dunia, yaitu yang pertama grama yang berarti api, kedua angin yang berarti udara, ketiga toya yang berarti air, keempat bumi yang berarti tanah. Sebagai tari klasik, serimpi hidup di lingkungan Istana Yogyakarta. Serimpi merupakan seni yang adiluhung serta dianggap pusaka keraton. Tema yang ditampilkan pada tari serimpi sebenarnya sama dengan tema pada tari Bedaya Sanga, yaitu menggambarkan pertikaian antara dua hal yang bertentangan antara baik dengan buruk, antara benar dan salah, serta antara akal manusia dan nafsu manusia. Kita baru saja melihat salah satu video tari yang ada di Indonesia, yaitu tari serimpi yang berasal dari Yogyakarta. Tari serimpi dibawakan oleh perempuan. Berjumlah berapa tadi? 2 orang ya. Terus menarinya seperti apa? Gemulai, lemah lembut. Ya, betul. Nah, jadi di Indonesia itu banyak keberagaman budaya. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia wajib menjaga keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Adapun cara menjaga keberagaman budaya di Indonesia, yang pertama, saling menghargai satu sama lain karena akan bermanfaat. Contohnya seperti menghargai teman yang berbeda agama, suku, bahasa, ras, dan lain-lain. Dimanapun kita berada, harus tetap saling menghargai satu sama lain. Yang kedua,
membantu satu sama lain. Manusia merupakan makhluk sosial yang memang harus membutuhkan manusia satu sama lainnya, karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Contoh dari membantu satu sama lain seperti menolong teman yang terkena musibah. Seperti ada teman kita misalnya jatuh dari sepeda. Kita membiarkan atau menolongnya? Betul, kita harus menolongnya. Karena membantu teman dapat menjalin keberagaman di Indonesia. Yang ketiga, saling menjalin kebersamaan. Baik dalam kondisi susah maupun senang. Maka bisa menjalin kebersamaan dengan masyarakat di sekitar rumah. Bagaimana, sudah paham atau belum yang Ibu sampaikan tadi mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia? Yaitu tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai cara menjaga keberagaman budaya yang ada di Indonesia serta tarian-tarian yang ada di Indonesia. Sudah jelas? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya ya. Baik, sekarang dibuka bukunya halaman 160. Sudah dibuka? Nah, kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Penjumlahan berpenyebut sama adalah hasil penjumlahan antara pembilang dari pecahan-pecahan yang dijumlahkan, sedangkan penyebutnya tetap atau sama. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama itu yang dijumlahkan hanya pembilang dengan pembilang dan penyebutnya tetap atau sama, yaitu yang disebut dengan pembilang itu ini. Yang atas ini disebut dengan pembilang dan yang bawah disebut dengan penyebut. Nah, contohnya, satu buah semangka awalnya dipotong menjadi 2 bagian, lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Siti baru memakan 1/4 bagian. Ia akan melanjutkan 1/4 bagian lagi setelah makan malam. Pernyataan di atas dapat kita tulis dalam bentuk operasi matematika, yaitu 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4 jika ditulis seperti ini. 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 1 ditambah 1 berapa? 2, sehingga menjadi 2/4 dan penyebutnya sama ya. Jadi yang ditambah itu yang pembilang, yang atas ini ditambah. Nah, untuk contoh selanjutnya seperti Dika mempunyai pohon mangga yang sedang berbuah. Dika berhasil memetik 3/6 keranjang. Sementara kakaknya berhasil memetik 2/6 keranjang. Berapa jumlah mangga yang berhasil dipetik Dika dan kakaknya? Nah, mari kita tulis. Tadi Dika berhasil mendapat berapa keranjang? Tuh, 3/6. Kakaknya berapa? 2/6. Jadi dijumlah atau ditambah ya. Nah, ini penyebutnya sama ya. 6 semua. Kemudian pembilangnya kita tambah. 3 ditambah 2 berapa? 5. Penyebutnya tetap ya, yaitu 6. Sehingga 5/6. Jadi 3/6 ditambah 2/6 itu hasilnya 5/6. Jadi jumlah mangga yang berhasil dipetik Dika dan kakaknya adalah 5/6 keranjang. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas atau belum mengenai penjumlahan pecahan berpenyebut sama? Sudah paham? Dari contoh yang Ibu sampaikan tadi? Sudah. Baik, kalau sudah paham, silahkan sekarang kalian kerjakan soal yang ada di halaman 160 sampai 161
yaitu nomor 1 sampai 5. Silahkan kalian kerjakan secara individu atau secara sendiri-sendiri. Nanti jika belum paham, dapat bertanya kepada guru ya. Baik. Nah, sekarang silahkan dikerjakan ya. Sudah selesai atau belum mengerjakannya? Sudah selesai. Ada kesulitan atau tidak? Tidak ada. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada juga. Baik. Sekarang silahkan pekerjaannya dikumpulkan. Tolong Mas Iqbal sebagai ketua kelas, pekerjaan teman-temannya dikumpulkan ya. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, tadi kita sudah belajar tentang mengisi kalimat rumpang yang ada di percakapan. Kemudian kita sudah membuat teks percakapan. Selanjutnya, ya, tadi kita belajar tentang tarian yang ada di Indonesia. Ya, belajar tentang cara menjaga keberagaman budaya di Indonesia juga. Terus apa lagi? Ya, sudah melihat video salah satu tarian yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir kita tadi belajar tentang apa ya? Ya, betul. Kita belajar tentang penjumlahan, pecahan dengan berpenyebut sama. Nah, sekarang mari bersama-sama kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Teks percakapan adalah teks yang dilakukan oleh 2 orang ataupun lebih untuk membahas pokok pembicaraan tertentu. Cara menjaga keberagaman di Indonesia yaitu dengan saling menghargai, membantu satu sama lain, dan saling menjalin kebersamaan. Contoh tarian yang ada di Indonesia seperti tari pendek, tari serimpi, tari reog, dan lain-lain. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama adalah pembilang yang dijumlahkan dan penyebutnya tetap atau sama. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yaitu di hari Kamis, kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Nah, jangan lupa ya, besok hari Kamis kalian maju untuk mempraktekkan teks percakapan yang sudah dibuat tadi ya. Urut dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Nanti di rumah silahkan dipelajari ya. Silahkan nanti di rumah kalian membaca dan mempelajari buku siswa halaman 162 ya. Karena besok Kamis kita akan belajar tentang itu, yaitu kita akan belajar mengenai menolong sesama, yaitu dengan penggalangan dana untuk korban gunung meletus. Terus selanjutnya kita akan belajar mengenai penjumlahan pecahan berpenyebut sama, dan kita akan belajar mencari makna kata-kata dari sebuah bacaan. Nah, untuk kalian yang di rumah yang mempunyai kamus bahasa Indonesia, silahkan dibawa. Karena besok hari Kamis kita akan belajar untuk mencari kata-kata yang sulit. Tetapi kalau misalnya kalian tidak punya, kita mengerjakannya besok di perpustakaan ya. Nah, sudah paham untuk pembelajaran yang akan datang? Baik, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.